Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Angin tipis yang berhembus di Marijoa, seolah membawa bisikan ketakutan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Langit gelap dipenuhi awan tebal, dan cahaya bulan tampak seperti pisau tipis yang menembus kabut. Di tengah suasana yang mencekam itu, cerita memperlihatkan kelanjutan pertarungan yang mengguncang dasar dunia. Pertarungan antara Dragon melawan dua prajurit elit pemerintah dunia. Semrock, pemimpin kesatria suci, dan seorang kesatria pedang dewa muda yang baru dilantik. Pertarungan yang sebelumnya hanya 1 lawan 1 berubah seketika menjadi 2 lawan 1. Semrock yang terdesak hampir kehilangan ritme serangannya, hingga siluet seorang pejuang muncul di belakangnya. Kesatria pedang dewa itu muncul dengan pedang bercahaya perak. Pancaran energi suci mengalir dari bilahnya, menandakan kekuatan yang baru disempurnakan melalui ritual pelantikan. Meski baru saja duduk di kelas tertinggi kesatria pedang dewa, sorot matanya memancarkan tekad yang kokoh, bercampur ketegangan terhadap musuh berbahaya yang sedang dihadapi. Namun, kehadiran dua prajurit elit itu tidak membuat Dragon sedikit pun menunjukkan tanda ketakutan. Posturnya tetap tenang, wajahnya tidak menampilkan rasa gentar, seolah dua lawan yang berdiri di hadapannya hanya menjadi angin lewat. Gerakan tubuhnya lentur, seimbang, dan penuh kendali. Setiap hantaman serangan musuh dihentikan dengan mudah, seolah ia sudah memprediksi arah serangan itu jauh sebelum diluncurkan. Ketika percikan api dan angin tajam terlempar akibat bentrokan kekuatan, udara sekitar terasa bergetar. Seakan seluruh dunia menyaksikan duel itu dengan napas tertahan. Di tengah gemuruh senjata dan gelombang energi, kesatria pedang dewa muda itu berbicara kepada Semrock. Suaranya terdengar gugup namun dipenuhi harapan, serta keinginan untuk membuktikan diri. Ia tidak menyangka bahwa begitu cepat setelah pelantikannya, dunia akan menghadapkan dirinya pada Dragon, pemimpin pasukan revolusi, ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Sosok yang namanya saja sudah cukup untuk membuat banyak jenderal kehilangan ketenangan. Kesatria muda itu menganggap pertempuran tersebut sebagai kesempatan berharga, sesuatu yang mungkin tidak akan hadir 2 kali dalam hidup. Pertarungan melawan Dragon bukan hanya soal memenangkan duel. Ini adalah momen yang bisa mengubah jalan hidup seorang kesatria. Ia pun melontarkan pertanyaan kepada Semrock, menahan napas sembari mengayunkan pedangnya. Apakah jika performanya cukup gemilang, maka ada peluang untuk segera naik ke jabatan kesatria suci? Semrock menahan serangan Dragon dengan perisai energi suci yang bergetar hebat sebelum menjawab. Ia mengakui bahwa peluang itu ada, tetapi kecil. Ia menjelaskan bahwa segala bentuk promosi berada sepenuhnya di tangan Gorosei. Kesatria pedang dewa memang memegang banyak wewenang, tetapi tidak memiliki akses untuk mengetahui rahasia tertinggi dunia, termasuk sosok yang berada di puncak hierarki pemerintahan. Karena itulah, Semrock tidak menyebut nama sang penguasa tertinggi, nama yang tidak boleh diucapkan sembarangan, terutama di hadapan mereka yang belum layak mengetahui keberadaan sosok tersebut.
Hanya mereka yang telah naik menjadi kesatria suci yang berhak bertemu dengan sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Raja Harald adalah salah satu contohnya. Baru diperkenalkan pada saat kenaikan pangkatnya. Berbeda dengan Gunko yang mengenal sang pemimpin jauh sebelum menjadi kesatria suci. Karena di masa lalu, Gunko pernah melayani sebagai pelayan pribadi di dalam ruang rahasia yang tidak dikenal siapapun. Ada pengecualian langka lainnya, seperti Sangs. Ia seharusnya sudah diperkenalkan secara resmi, namun memilih pergi dari Marijoa saat momen pelantikannya tiba. Kepergiannya dipicu oleh penolakan untuk menerima tanda lautan dalam, simbol yang memungkinkan sang pemimpin tertinggi mengendalikan tubuh penerimanya di masa depan. Keputusan besar itu mengubah arah sejarah, menciptakan celah yang hingga kini masih menjadi misteri bagi banyak kalangan. Semrok melanjutkan bahwa dirinya sebagai pemimpin kesatria suci bisa memberikan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Gorosei. Dengan suara tegas, ia meminta kesatria pedang dewa muda itu untuk bertarung dengan segenap kemampuan. Sebab performa yang cemerlang bisa menjadi pintu menuju jabatan tertinggi kesatria. Mendengar itu, mata sang kesatria muda berbinar penuh semangat. Pedangnya menyala lebih terang, seolah energinya tersulut oleh harapan baru. Namun percakapan itu didengar dengan sangat jelas oleh Dragon. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum mengejek yang memancing kemarahan. Dengan nada santai, Dragon menyindir betapa ironisnya seorang kesatria dunia yang setia mati-matian kepada pemerintah, tetapi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemimpin yang mereka lindungi. Kesatria pedang dewa itu terperangah, tidak mengerti maksud ucapan tersebut. Shamrock langsung tersulut. Sinar kemarahan terlihat di wajahnya dan ia menegur Dragon agar diam. Namun Dragon justru semakin menekan. Ia mengungkapkan bahwa pemimpin tertinggi pemerintah dunia bukanlah Gorosei. Ada sosok yang berdiri jauh di atas mereka. Sosok misterius yang tidak diketahui oleh sebagian besar pihak. Dragon dengan tegas menyatakan bahwa tujuan revolusi bukanlah sekedar menggulingkan para Gorosei atau kesatria suci, tetapi menargetkan sosok puncak yang duduk di singgasana tak terlihat yang menentukan nasib dunia. Shamrock mengejek keinginan itu dan berkata bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia yang dapat mengalahkan sosok tersebut. Bahkan Rox Disebek, manusia yang dijuluki monster laut legendaris, tidak mampu berbuat apa-apa di hadapannya. Tetapi Dragon tidak mundur. Ia mengakui bahwa perbedaan kekuatan langsung terlalu besar. Tetapi penguasaan kekuatan sosok tertinggi itu berasal dari sebuah sumber tersembunyi. Ruang rahasia di Merijoose menyimpan kekuatan inti penguasa dunia tersebut. Dan jika sumber itu dihancurkan, maka sang penguasa tertinggi akan melemah. Ucapan itu membuat Shamrock terkejut hingga wajahnya berubah pucat. Tidak seharusnya ada satupun orang di luar elit tertinggi yang mengetahui keberadaan ruang itu. Dragon menjawab bahwa jika ia mengungkapkan siapa yang membocorkan rahasia tersebut, maka Shamrock akan lebih terkejut dari sebelumnya. Lalu kilas balik ditampilkan. Belasan tahun lalu, Dragon bertemu seorang pria berambut merah dengan tatapan yang menyimpan 1000 rahasia. Shanks, sosok yang dihormati banyak bangsa, namun juga menyimpan sejarah kelam dengan pemerintah dunia. Shanks menyampaikan seluruh informasi tentang ruangan terlarang tersebut, menjelaskan bahwa ramalan kuno mengatakan bahwa kejatuhan pemerintah dunia akan datang dari 2 arah, bukan hanya dari pihak bajak laut, tetapi juga pihak ketiga. Shanks percaya pihak ketiga itu adalah pasukan revolusi, sebuah kekuatan netral yang berdiri di luar garis bajak laut.
Dengan pemahaman itu, Shanks merangkul aliansi rahasia bersama Dragon, menyatukan dua kekuatan berbeda untuk menghadapi perang besar yang suatu hari akan meledak. Kilas balik itu menghilang dan kembali muncul sosok Dragon yang berdiri dengan tatapan tajam mengarah kepada kedua lawannya. Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah dunia akan runtuh. Semua jabatan, semua tingkatan, semua gelar tidak akan memiliki makna lagi setelah sistem itu hancur berkeping-keping. Kesatria pedang dewa muda itu tampak goyah. Semangatnya terguncang oleh ucapan yang menusuk keyakinannya. Shamrock berteriak bahwa pernyataan itu hanya mimpi kosong. Ia percaya tidak ada kekuatan di dunia yang cukup besar untuk menghancurkan struktur yang telah berdiri selama 8 abad. Sementara itu di dalam kastil Pangea, suasana hening berubah menjadi tegang. Seorang Tenryubito berjalan berkeliling koridor dengan langkah gugup. Ia memperhatikan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Banyak penjaga dan tokoh penting yang sebelumnya berada di kastil kini menghilang tanpa jejak. Aura tak terlihat menyelimuti seluruh ruangan, seakan dunia sedang bergerak menuju arah yang tidak pernah dibayangkan para penghuninya sebelumnya. Sebuah ketegangan tak kasat mata merayap dari dinding-dinding kastil, menyatu dengan suara dentuman pertarungan di luar. Takdir dunia untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun terasa seperti berada di ujung tanduk. Sementara cahaya-cahaya di Merijoa berkelip, pertarungan di luar makin mengarah pada benturan besar yang dapat mengubah sejarah selamanya. Dan di tengah semua kekacauan itu, sebuah kenyataan tersembunyi mulai menunjukkan dirinya. Dunia yang selama ini terlihat tak tergoyahkan, perlahan mulai retak. Di tengah kegelapan ruang tahta yang sunyi, bayangan panjang pilar-pilar raksasa tampak seolah bergerak mengikuti arah angin yang tak pernah ada di dalam kastil megah itu. Suasana yang biasanya tegang berubah menjadi mencekam, seakan ada sesuatu yang salah, sangat salah pada malam itu. Shanks berdiri di tengah ruangan, menatap ke kursi tahta kosong yang biasanya dijaga oleh Gorosei Warkuri. Ketidakhadiran sosok itu langsung memicu kegelisahan mendalam. Setiap inci tempat itu terasa berbeda, seolah semua struktur bersejarahnya sedang bersiap menghadapi badai yang bahkan sejarah panjang pemerintah dunia belum pernah sanggup membayangkan. Gorosei Warkuri tidak pernah meninggalkan pos jaga tanpa alasan. Bahkan ketika sebagian besar kastil dilanda kekacauan, Warkuri biasanya tetap bersiaga. Namun malam ini berbeda. Tidak hanya Warkuri yang telah pergi, tetapi juga para kesatria suci, pemegang pedang dewa, serta seluruh pasukan Ciperpol yang sebelumnya memenuhi ruangan itu. Segala kekuatan elit telah berpindah ke medan lain, seolah situasi di luar telah mencapai titik genting. Shanks merasakan hawa dingin menembus tulang. Pengalaman hidup panjang sebagai Tenryubito membuatnya peka terhadap tanda-tanda bencana. Kepergian serentak para petarung elit berarti satu hal. Dunia di luar kastil Pangea sedang berada di ambang kehancuran total. Dalam benaknya, berbagai skenario buruk mulai bermunculan tanpa bisa dicegah. Bagaimana jika pasukan evolusi berhasil menembus dinding pertahanan terakhir dan memasuki Pangea? Bagaimana jika sejarah kejayaan pemerintah dunia yang telah berlangsung selama berabad-abad benar-benar mendekati akhir? Meskipun usianya telah lanjut dan ketenangannya jauh melampaui sebagian besar Tendito lain, bayangan kehancuran itu tetap menekan dadanya. Sejarah panjang kejayaan Tenryubito tampak rapuh seperti kaca retak yang menunggu waktu untuk pecah. Meski pemerintah dunia dikenal sebagai simbol kekuatan absolut, hal itu tidak berarti takdir kekuasaan mereka abadi. Di luar sana, dunia sedang berubah, dan perubahan besar biasanya diiringi keruntuhan raksasa. Di sisi lain kastil, pertarungan antara Sabo dan Warkuri menjadi pusat perhatian. Sabo dengan aura api yang menyala, melancarkan serangan demi serangan yang menghantam tubuh Warkuri tanpa henti.
Namun tubuh Warkuri yang keras seperti baja kuno hampir tidak menunjukkan kerusakan. Setiap pukulan, tendangan, dan semburan api hanya meninggalkan bekas samar yang langsung hilang dalam hitungan detik. Warkuri benar-benar membuktikan reputasinya sebagai Gorosei bertubuh paling tangguh. Namun di balik itu semua, Warkuri mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dari pola serangan Sabo. Serangan-serangan itu tampak tidak dimaksudkan untuk memberikan kerusakan fatal. Pada akhirnya, Warkuri menyadari sesuatu yang penting. Pemuda itu sedang menggiring pertarungan jauh dari lokasi Garling dan Nasjuro. Dua petarung elit itu masih terkapar usai kehabisan energi ketika bertarung melawan dragon sebelumnya. Jika Warkuri tetap dekat dengan mereka, ia bisa menyalurkan haki untuk membantu pemulihan keduanya. Sabo berusaha memastikan hal itu tidak terjadi. Warkuri melontarkan kata-kata dingin bahwa tujuan utama pemuda itu telah terbaca. Namun Sabo tetap diam, walau dalam hatinya strategi itu benar-benar sedang dijalankan. Serangan pamungkas sebenarnya bisa saja dilepaskan untuk mencoba menembus pertahanan Warkuri, tetapi hal tersebut terlalu berbahaya. Jika serangan itu gagal, seluruh tenaga akan habis. Dan ketika energi habis, Warkuri akan membalas dengan kekuatan yang bahkan jauh lebih mematikan. Karena itu, strategi yang dipilih adalah menjaga ritme serangan sambil terus menjauhkan sang Gorosei dari dua tokoh penting yang hampir pulih. Di wilayah berbeda dari area pertempuran utama, Ivankov, Inazuma, Banjo, Karasu, dan Koshiro melanjutkan konfrontasi mereka melawan dua kesatria suci dan sekelompok agen CP0 bertopeng. Pertarungan itu berlangsung sengit, namun berkat kerjasama luar biasa, seluruh agen CP0 akhirnya tumbang. Kini hanya dua kesatria suci yang tersisa sebagai lawan. Ivankov yang sudah memahami kemampuan kedua musuh tersebut meminta Banjo dan Koshiro pergi membantu area lain yang lebih membutuhkan dukungan. Tinggal dirinya bersama Inazuma dan Karasu sebagai garis pertahanan melawan dua kesatria suci itu. Keputusan itu diambil karena Ivankov menyadari bahwa pertarungan besar sedang berlangsung di hampir semua sudut pulau dan setiap bala bantuan sangat berarti. Sementara itu, Morley sedang bertarung melawan seorang kesatria pedang dewa lain yang berbeda dari yang sebelumnya dihadapi Dragon. Kesatria ini memiliki gaya bertarung yang lebih cepat, lebih tajam, dan lebih agresif. Serangan-serangan pedangnya menciptakan gelombang tekan yang mampu merobohkan puluhan pohon sekaligus. Morley berusaha menahan setiap tebasan dengan tubuh raksasanya yang elastis. Tetapi lawan itu tetap membuatnya terdesak. Kesatria pedang dewa itu berkata bahwa jika dirinya berhasil memukul mundur Morley, kesempatan untuk memasuki medan utama akan terbuka. Ia merasa bosan sebagai penjaga wilayah kesatria suci dan ingin merasakan panasnya perang langsung di inti pertempuran. Keinginannya untuk membuktikan diri terlihat jelas di setiap ayunan pedangnya. Di dunia matahari Elbaf, suasana tidak kalah mencekam. Jinbe dan Killingham bertarung dalam pertempuran brutal di mana setiap pukulan berdampak besar. Jinbe, dengan seni bela diri manusia ikan yang terkenal, mampu memberikan serangan kuat yang membuat tanah bergetar. Namun Killingham jauh lebih mengerikan. Setiap kali terkena serangan, tubuhnya langsung pulih berkat kemampuan regenerasi instan. Hal itu membuat pertempuran menjadi tidak seimbang. Somers yang sedang bertarung melawan Brook juga menunjukkan kemampuan serupa. Brook mampu menghindar dengan kelincahan supernatural, tetapi Somers tetap bisa mengejar berkat pemulihan tanpa batas. Bonnie yang menyaksikan pertarungan itu merasakan desakan untuk mencari cara lain. Sebuah ide terpikirkan untuk mendorong kedua kesatria suci itu menjauh dari area pertarungan demi memberi waktu bagi rekan-rekan lain. Namun ide itu memerlukan bantuan dari pihak lain. Tanpa ragu, Bonnie langsung berlari meninggalkan area tersebut. Robin yang sedang menjaga Sol akhirnya merasa bahwa kondisi sudah cukup aman. Banyak raksasa baru telah datang membantu,
termasuk prajurit perempuan dari desa pengrajin yang memiliki kemampuan luar biasa. Meski Saul masih terluka parah, tingkat perlindungan di sekelilingnya sudah jauh meningkat. Robin berniat pergi membantu Nami dan Usopp yang sedang melawan raksasa iblis. Namun di tengah perjalanan, Robin bertemu dengan Bonnie yang memintanya memberikan bantuan ke arah lain. Bonnie menjelaskan bahwa rekan-rekannya yang menghadapi kesatria suci berada dalam bahaya dan membutuhkan bantuan segera. Melihat dari kejauhan bahwa Nami dan Usopp masih mampu bertahan melawan raksasa iblis, Robin akhirnya memutuskan mengikuti Bonnie. Dalam perjalanan menuju lokasi itu, Robin menyaksikan pertempuran lain yang tidak kalah menegangkan. Zoro dan Sanji sedang bertarung melawan Dory dan Brogy yang berubah menjadi monster iblis. Kedua raksasa legendaris itu menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan normal mereka. Robin menggeleng perlahan, merasa ngeri melihat bagaimana pemerintah dunia menggunakan metode kejam untuk mengubah raksasa Elbaf menjadi makhluk iblis. Jika metode tersebut diterapkan pada raksasa lain yang ada di Elbaf, bencana yang jauh lebih besar akan terjadi. Di Pulau Hachinosu, pertempuran justru semakin memanas. Sengoku, Bogart, dan Koby berhadapan dengan seorang aliansi Kurohige. Sosok itu termasuk dalam jajaran petarung terkuat di pihak Kurohige. Sengoku memutuskan untuk menghadapi orang itu seorang diri, sementara Bogart dan Koby diarahkan untuk melawan para kapten lain dari aliansi tersebut. Seorang aliansi Kurohige itu memperlihatkan kekuatan berlapis haki yang sangat padat, membuat setiap pukulannya memancarkan percikan destruktif. Sengoku melancarkan gelombang kejutan dari telapak tangannya, menciptakan benturan energi yang menggetarkan seluruh dataran Hachinosu. Dua monster itu bertarung seperti dua titan yang mencoba merobek dunia menjadi dua bagian. Namun situasi semakin memburuk ketika kapal-kapal aliansi gelombang kedua dari Kurohige mendekati pulau. Kapal terbesar yang berada di tengah armada membawa ancaman yang bahkan marinir tidak ingin hadapi. Ketika sebuah kapal angkatan laut mencoba menghalangi mereka, kapal itu dihancurkan hanya dengan satu serangan air raksasa. Dari balik kabut laut muncul sosok yang membuat banyak anggota marinir langsung pucat. Barbel, seorang manusia ikan legendaris, mantan kru inti bajak laut Trox, berdiri di geladak kapal. Tubuhnya memancarkan kekuatan besar dan air di sekeliling kapal berputar mengikuti gerakannya. Kemampuannya memanipulasi air bahkan tampak lebih liar dan lebih berbahaya dari Jinbe. Sebagai mantan anggota inti bajak laut Trox, pengalaman dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kedatangannya menandai bahwa pertempuran di Hachinosu baru akan memasuki tahap yang jauh lebih mengerikan. Di seluruh dunia, berbagai titik pertempuran sedang berkobar dengan intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setiap langkah, setiap serangan, setiap teriakan menjadi bagian dari gelombang besar perubahan yang perlahan mengguncang fondasi dunia. Kekacauan, ketakutan, harapan, dan kehancuran menyatu menjadi satu tarikan napas panjang dunia yang sedang berada pada batasnya. Tidak ada yang tahu siapa yang akan bertahan ketika semuanya berakhir. Namun satu hal pasti, malam itu adalah malam ketika sejarah dipaksa bergerak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.